Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Goretimi Koate, NIM 2018-610002. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penyusunan instrumen. Di penyusunan instrumen ini, langkah pertama itu kita harus menentukan judul terlebih dahulu. Nah, jadi judul yang saya berikan di sini itu hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi di Puskesmas X. Nah, setelah ada judul, kita menentukan variabelnya. Dari judul ini, variabelnya ada dua, yaitu gaya hidup dan hipertensi. Setelah kita menentukan variabel, kita harus menentukan juga jenis instrumen. Jadi jenis instrumennya ini saya menggunakan kuesioner. Setelah jenis instrumen, kita menentukan kisi-kisi instrumen. Adapun bagian dari kisi-kisi instrumen itu ada variabel, ada indikator, ada teknik pengumpulan data, ada sumber data, dan butir soal. Variabel yang pertama di sini ada gaya hidup. Indikator dari gaya hidup ini ada dua, yaitu mengkonsumsi makanan dan aktivitas fisik. Teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner. Sumber data itu semua penderita hipertensi yang berobat ke Puskesmas X. Butir soal 1 sampai 2. Yang berikut ini variabel yang kedua itu hipertensi. Adapun indikator dari hipertensi ini ada dua juga. Yang pertama stres dan yang kedua itu merokok. Teknik pengumpulan data itu dengan cara kuesioner. Sumber data juga sama, semua penderita hipertensi yang berobat ke Puskesmas X. Butir soalnya itu 3 sampai 5. Setelah kita menentukan kisi-kisi instrumen, kita lanjut di penyusunan instrumen. Yang pertama itu ada data khusus. Data khusus ini meliputi ada nama responden. Kita isi nama responden, kita isi jenis kelamin. Setelah isi jenis kelamin ada umur dan juga alamat. Setelah itu kita masuk pada petunjuk pengisian. Di petunjuk pengisian ini saya menggunakan skala Goodman, di mana kita memberikan pertanyaan kepada responden. Jika pertanyaan yang diberikan responden melakukan, berarti dia centang ya. Jika tidak, berarti dia mencentang tidak. Dari pertanyaan yang pertama ini, kita tanyakan kepada responden, apakah Anda sering mengkonsumsi makanan yang kelebihan yodium? Jika responden melakukan, berarti mencentang ya. Begitu juga pertanyaan yang kedua sampai yang kelima. Yang berikut, kita masuk di uji coba instrumen. Dari uji coba instrumen ini, kita harus uji validitas terlebih dahulu. Setelah uji validitas, ada uji reliabilitas. Sekarang kita uji validitas dulu ya teman-teman. Ada contoh di sini. Nomor pertanyaan, karena pertanyaan ada 5, jadi pertanyaan ada 5. Kita menghitung dulu R hitung, R tabel, dan kesimpulan. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, berarti kesimpulannya valid ya teman-teman. Jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, berarti kesimpulannya itu tidak valid. Tetapi karena R hitung di sini itu 0,620, R tabelnya 0,514. Begitu juga di nomor 2 itu R hitung 0,750, R tabelnya 0,514. Di nomor 3 ini R hitungnya 0,830, R tabelnya 0,514. Begitu juga di nomor 40, R hitungnya 0,670, R tabelnya 0,514.
Di nomor 5 ini R hitungnya 0,720, R tabelnya 0,514. Jadi kesimpulannya di sini valid ya teman-teman, karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Yang berikut itu kita uji reabilitas. Di uji reabilitas ini sama juga dengan uji validitas. Di sini ada pertanyaan juga ada 5. Jadi Cronbach alfanya ini 0,900. Artinya variabel ya teman-teman. Karena jika nilai Cronbach alfa karena nilai yang Cronbach alfa yang kita pakai di sini 0,6. Di sini kita bisa lihat bersama itu. Ini Cronbach alfanya ada yang 0,810 di nomor 1, nomor 2 itu 0,845, di nomor 3 0,750, di nomor 4 itu 0,680, di nomor 5 0,685. Jadi kesimpulannya ini variabel ya teman-teman. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan di bagian penyusunan instrumennya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.